Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan, kelompok kami akan mempresentasikan komponen diet seimbang, yaitu nutrien dan faktor diet atau lemak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ima Priyatina Wulandari, kemudian ada Diah Wahyu Utami, dan saya Intan Nurcayani. Kali ini materi yang akan kita pelajari yang pertama ada karakteristik gizi khusus dari asam lemak, kemudian fungsi nutrisi dari fosfolipid dan sterol serta penyerapan lemak makanan oleh tubuh. Kemudian yang ketiga ada proses lemak diangkut di dalam tubuh serta penyimpanan dan penggunaan lemak. Yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik gizi khusus dari asam lemak. Lemak itu merupakan zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, akan tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosfor serta nitrogen. Menurut Hardinsyah tahun 2014. Klasifikasi lemak yang pertama ada lemak sederhana atau netral, kemudian ada lemak campuran, dan yang ketiga ada asam lemak. Nah, di asam lemak tersebut ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pada lemak sederhana. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contoh dari senyawa lemak sederhana yaitu lilin, malam atau plastisin, kemudian minyak atau lemak sederhana yang cair pada suhu kamar. Kemudian yang kedua yaitu lemak campuran. Lemak campuran merupakan gabungan antara lemak senyawa bukan lemak. Contoh lemak campuran yaitu lipoprotein atau gabungan antara lipid dan dengan protein. Kemudian ada fosfolipid yaitu gabungan antara lipid dan fosfat. Kemudian serta fatidilkolin atau yang merupakan gabungan antara lipid, fosfat, dan kolin. Kemudian yang ketiga ada asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang memiliki atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang. Hampir semua asam lemak di alam memiliki jumlah atom karbon yang genap, dan asam-asam lemak dengan 16 dan 18 karbon adalah yang paling dominan. Menurut Tena Wijaya tahun 1995. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak. Untuk asam lemak jenuh, asam lemak yang bersifat non-esensial karena disintesis oleh tubuh pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh berasal dari lemak hewani, misalnya mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi, es krim, dan lemak yang menempel pada daging. Kemudian yang kedua ada asam lemak tak jenuh, yaitu bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, minyak wijen, minyak kacang, alpukat, buah zaitun, dan berbagai aneka kacang. Sedangkan hasil tanaman yang mengandung banyak lemak jenuh diantaranya adalah minyak kelapa, minyak biji kapas, minyak inti sawit, dan mentega coklat. Produk dan makanan yang diproses dari bahan dengan lemak jenuh dipastikan akan mengandung lemak jenuh yang tinggi. Kemudian ada jenis-jenis asam lemak. Yang pertama ada asam lemak omega 3. Ikan dikenal sebagai penghasil asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 terutama EPA dan DHA banyak ditemukan pada ikan yang berlemak, antara lain ikan herring, makrel, sarden, dan salmon. Menurut Guston tahun 1996 dan Sitzma
tahun 2024. Daging ikan tersebut biasanya mengandung lemak yang tinggi. Komposisi asam lemak dari ikan organis laut pada umumnya rendah. Saturated fatty acid atau SFA mempunyai hubungan erat dengan timbulnya penyakit CVD. Senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan adalah omega 3, PUFA, khususnya EPA dan DHA. Kemudian yang kedua ada asam lemak omega 6. Omega 6 adalah asam lemak tidak jenuh ganda yang memiliki ikatan garda pertananya pada posisi ke-6. Sifat fisik dan sifat kimia, metabolisme, pencernaan, dan absorb serta sekresi sama dengan lemak. Omega 6 termasuk salah satu asam lemak esensial. Asam lemak esensial sebenarnya terdiri dari asam lemak linoleat atau AL, linoleic acid atau LA, asam linoleat atau ALN, linoleic acid atau ALA, serta asam arasidonic atau arachidonic acid atau AA. Asam lemak ini tidak bisa dibuat oleh tubuh baik dari asam lemak lain maupun dari karbohidrat. Kemudian ada sumber lemak. Ikan laut merupakan sumber lemak utama asam lemak omega 3 menurut Farrell tahun 1998. Selain itu, ikan tiram juga merupakan sumber omega 3. Ikan air tawar diketahui hanya memiliki sedikit yang mengandung omega 3. Jumlah asam lemak di ikan berkisar antara 8 sampai 12% EPA dan 10 sampai 20% DHA menurut Badalato tahun 1994. Kemudian fungsi nutrisi dari fosfolipid dan sterol. Yang pertama, fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen dengan kandungan lipoprotein yang tinggi dan bertujuan untuk melakukan proses transfer lipid dari hepatopankreas ke dalam hemolimfa. Menurut Holme tahun 2008, fosfolipid adalah kumpulan molekul yang mengandung fosfat yang memiliki struktur yang serupa dengan trigliserida. Ia terdiri dari pada molekul gliserol, 2 bagi asid lemak, dan kumpulan fosfat. Contohnya yang paling lumrah ialah fosfat idilkolina yang biasa dikenal sebagai lecitin. Kebanyakan lecitin ditemui dalam kuning telur dan semua minyak sayuran seperti minyak kacang soya, minyak kelapa, dan lain-lain. Salah satu fungsi fosfolipid yaitu sebagai penyedia asam rakidonat yang disintesis menjadi prostaglandin. Kemudian yang kedua ada steroid atau sterol. Kolesterol merupakan satu bentuk steroid atau sterol yang sangat penting. Ia merupakan molekul biologi yang sangat penting yang berperan dalam struktur membran. Dia juga sebagai prekursor untuk sintesis hormon steroid dan asid empedu. Keduanya kolesterol diet dan de novo sintesis dibawa melalui peredaran saluran darah dalam protein yang dinamakan lipoprotein. Kolesterol dijumpai terutama dalam lipid binatang, sementara lipid tumbuhan biasanya tidak mengandung kolesterol. Menurut Richardson, Eldana Hunter tahun 2008, steroid terbukti memiliki efek imunologi dan hemodinamik yang menguntungkan bagi pasien sepsis berat. Selain efek anti-inflamasi, steroid juga memiliki beberapa fungsi lain pada shock septik, yaitu menghambat enzim nitrit oksida sintase yang memiliki efek vasodilatasi sehingga hemodinamik tetap terjaga stabil. Proses pencernaan dan penyerapan lemak. Digesti lemak makanan meliputi beberapa proses. Yang pertama, pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase yang dihasilkan kelenjar Ebners yang terdapat pada permukaan dorsal lidah dikenal sebagai enzim lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif di lambung dan mencerna lemak sekitar 20-30%. Yang kedua, pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung.
enzim lipase lambung ini kurang memiliki peranan penting kecuali bila terjadi gangguan pankreas. Proses yang ketiga yaitu pencernaan lemak di usus halus. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dikeluarkan lewat ductus choledochus, sedangkan cairan pankreas dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Lemak setelah diemulsifikasikan oleh garam empedu menjadi larut air sehingga memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja. Enzim lipase pankreas memegang peranan penting pada digesti lemak di dalam usus halus sebagai pemecah ikatan antara asam lemak dengan gliserol pada rantai 1 dan 3 dari trigliserida sehingga dihasilkan asam lemak dan 2 mol monogliserida. Yang keempat, asam lemak, gliserol, dan kolesterol di dalam lumen usus halus bersatu membentuk butiran-butiran atau agregat yang disebut misel. 5. Kolesterol yang terdapat dalam makanan dalam wujud ester kolesterol yang akan dihidrolisis oleh enzim ester kolesterol dihidrolase yang terdapat dalam cairan pankreas menjadi kolesterol. Tahapan keenam yaitu proses penyerapan atau absorpsi lemak makanan. Misel diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Di dalam sel mukosa usus, asam lemak dan gliserol mengalami reesterifikasi atau bergabung lagi menjadi trigliserida. Dengan demikian, kolesterol mengalami reesterifikasi menjadi ester kolesterol. Tahapan yang terakhir yaitu trigliserida dan ester kolesterol bersatu diselubungi oleh selaput protein sehingga disebut lipoprotein atau disebut kilomikron. Hal ini untuk mencegah agar antar molekul lemak tidak bersatu sehingga membentuk bulatan besar. Kilomikron keluar dari sel mukosa usus secara eksositosis atau kebalikan dari pinositosis yang kemudian diangkut lewat sistem limfatik yang selanjutnya masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Kadar kilomikron dalam plasma darah meningkat 2-4 jam setelah makan, sedangkan gliserol langsung diabsorpsi ke pembuluh darah porta hepatika. Nah, absorpsi lemak paling banyak terjadi di usus halus bagian atas dan sebagian kecil di ileum. Selanjutnya, proses lemak diangkut di dalam tubuh serta penyimpanan dan penggunaan lemak. Lipid adalah unsur makanan yang penting, tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial yang dikandung dalam lemak makanan alam. Dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Lipid berfungsi sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan sekeliling organ tertentu dan bekerja sebagai penyekat listrik yang memungkinkan perambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang syaraf bermielin. Kandungan lemak dalam jaringan syaraf tinggi. Kombinasi lemak dan protein merupakan unsur sel yang penting terdapat pada kedua membran sel dan mitokondria dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai alat pengangkut lipid dalam darah. Lemak mempunyai beberapa fungsi dalam tubuh yaitu A. Sebagai sumber energi yang disimpan dalam jaringan adiposa, B. Sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan organ sekeliling, C. Sebagai penyekat listrik yang memungkinkan perhambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang syaraf bermielin. Metabolisme lipid. Lipid yang penting dalam kehidupan adalah lemak-lemak netral atau trigliserida, fosfolipid atau senyawa sejenis, dan sterol. Trigliserida terdiri dari 3 asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Asam lemak merupakan bagian struktur membrana biologik yang penting sebagai sumber energi bagi jaringan otot bahkan pada keadaan tersedianya glukosa.
Metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid ini dibahas meliputi 3, yaitu ada metabolisme trigliserida, metabolisme kolesterol, dan metabolisme lipoprotein. Penggunaan lemak oleh tubuh untuk energi sama pentingnya seperti penggunaan karbohidrat. Trigliserida merupakan bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk paling banyak dalam bahan makanan dan jaringan. Sejumlah karbohidrat yang dimakan diubah menjadi trigliserida, kemudian disimpan dan digunakan sebagai trigliserida untuk energi. Jadi, lebih dari setengah keseluruhan energi yang digunakan oleh sel disuplai asam lemak yang berasal dari trigliserida atau secara tidak langsung dari karbohidrat. Bila karbohidrat yang memasuki tubuh melebihi yang dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen, maka kelebihan karbohidrat tersebut diubah menjadi trigliserida dan disimpan dalam jaringan adiposa. Kebanyakan sintetis trigliserida terjadi di hati dan sejumlah kecil di dalam jaringan adiposa. Mula-mula karbohidrat dikonversi menjadi asetil CoA yang terjadi selama pemecahan glukosa pada sistem glikolisis. Kemudian asetil CoA diubah menjadi asam lemak malonil CoA dan NADPH sebagai perantara utama dalam proses polimerasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.